Tim Cakra tuh Ustaz Hardi tuh. Nah, apa duduk di belakang nggak boleh. Mari dong. Jan, nggak boleh. Keras. Boleh musiknya off. Ganti musik agak ngebit dikit. Ngantuk. Yang sudah registrasi, kami silakan bisa mengisi tempat duduk yang ada di selatan juga masih kosong. Kami silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah dan mempersembahkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat taufik dan inayahnya. Pada siang atau sore hari ini kita bisa mengikuti acara yang saat lagi akan kita sama mulai. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram. Yang kami hormati Kepala Bidang IKP atau pejabat yang mewakili pemerintah, Dinas Komunikasi dan Informatika dan Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bapak Ibu peserta kelompok informasi masyarakat yang berbahagia, acara kegiatan peningkatan sumber daya manusia kelompok informasi masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi atau TIK sebagai peluang ekonomi dengan tajuk Pasar Kampung Online sore hari ini, hari Jumat 21 Juni 2019 akan segera kita mulai. Kita perlu beri apresiasi, beri aplaus atau tepuk tangan yang mulia, tentu menjadi moto sebarkan informasi bermanfaat meski satu kalimat. Tentu ini menjadi kekuatan kawan-kawan Kim yang ada di Kota Mataram. Dengan memohon ridho berkah Allah SWT, Bapak Ibu kita bersama buka acara ini dengan melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa rangkaian acara yang akan kita ikuti kami sampaikan supaya tentu sampai usai acara nanti tidak ada peserta yang meninggalkan tempat ini supaya benar-benar tercapai apa yang menjadi goal atau keinginan dari kegiatan ini. Kita akan bersama nanti mendengarkan sambutan Bapak Kepala Dinas Kominfo Kota Mataram sekaligus membuka kegiatan ini. Kemudian kita masuk ke materi. Materi pertama nanti akan disampaikan terkait dengan tentu tema yang kita usung. Dari narasumber yang akan menyampaikan nanti Bapak Jumaidi SPD ya, telah hadir bersama kita. Kemudian juga ada Bapak Haji Tarmizi Eskom SE, benar ya Pak ya? ME, mohon maaf. Bapak Haji Tarmizi Eskom ME. Jadi beliau nanti akan juga menyampaikan terkait materi NTB Care, dan nanti setelah usai acara ada administrasi dan penutup. Baik, Bapak Ibu, kita langsung saja mendengarkan sambutan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram yang kami hormati Bapak Dr. I. Nyoman Suandia CMH. Silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, menjelang sore, salam sejahtera, salam kebajikan untuk kita semua. Pertama-tama izinkan saya mengajak kita yang hadir di tempat ini untuk senantiasa mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada hari yang cerah ini, meskipun agak sedikit ngantuk-ngantuk, apalagi diiringi musik yang melankolis, tapi saya lihat sorot mata Bapak Ibu yang hadir di sini penuh gairah.
passionnya itu luar biasa. Apalagi saya berada di tengah-tengah orang-orang yang sangat saya tahu punya optimisme dalam hidupnya, luar biasa. Jadi vibrasinya itu dapat, jadi chemistry-nya dapat gitulah ya. Saya tadinya mau berdiri, tapi kalau berdiri saya seperti narasumber gitu, karena saya kapasitas saya menyambut, ya sudah saya duduk saja supaya tidak onyah gitu. Boleh berdiri? Iya, saya rasanya kalau duduk ini beku gitu. Nah, berdiri di rumah saja katanya Pak Tarmi sini. Kalau di sini bagi ibu-ibu. betul. Baik, saya tidak mau terlalu formal ya. Saya rasanya terbiasa cair gitu loh dengan teman-teman Kim yang ada di Kota Mataram. Nanti kalau terlalu formal malah kita berjarak ya. Adinda Hadi. Saya sangat bersyukur kegiatan ini dilaksanakan pada momen saya baru awal-awal menjadi kepala dinas. Di 3 bulan saya menjadi kepala dinas, saya diberikan momen, diberikan ruang dan waktu oleh rekan-rekan provinsi untuk bisa berkumpul, bisa bersinergi, bisa berkolaborasi untuk memperkuat keberadaan Kim khususnya di Kota Mataram. Apalagi tema yang diusung ini luar biasa, sangat apa kita bilang ya, sangat kekinian gitu ya, sangat kekinian. Jadi saya dari awal melihat Kim ini sebuah kelompok yang saya anggap keren. Saya anggap Kim ini memiliki bergening yang luar biasa ya, apalagi dalam era sekarang ini, dalam era informasi, teknologi informasi komunikasi yang betul-betul menjadi tulang punggung segenap denyut kehidupan kita ya. Pada saat pemerintah atau jalur resmi mengalami, ya kita bilang degradasi gitulah ya, perannya semakin mengecil, Kim ini muncul ya. Kelompok masyarakat madani yang kita sebut Kim ini bisa kita jadikan nilai jual yang keren sebagai penyampai informasi yang real dan up to date tentunya ya. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya harus menyapa rekan-rekan saya di provinsi dulu ya. Pak Tarmisi ini orang lama saya kenal di Humas ya. Waktu Kabak Humasnya Pak Tribudi, Pak Fatul Gani waktu di Biro Umum. Fatul Gani masih pernah kabag ya, kabag dulu waktu kita sering bercakap waktu itu nah, dan sekarang kita bertemu di momen yang keren ini. Terima kasih Pak Dewa juga, panitia, terima kasih. Jangan bosan-bosan mengadakan berkegiatan di Mataram Pak Dewa ya, terima kasih juga. Bapak Ibu, Bapak-bapak provinsi, saya sering setiap ketemu sama orang provinsi saya selalu bilang, rugi Bapak Ibu yang di provinsi ini tidak memakai orang kota untuk menjual produknya, saya bilang. Karena etalase yang paling hebat, yang paling cakep itu ya di kota gitu loh. Kalau Bapak hebat di Dompu nggak ada yang tahu. Mohon maaf, nggak ada yang orang Dompu kan. Siapa yang tahu gitu? Nggak keren gitu loh. Yang tahu hanya orang-orang kampung sana. Gitu. Tapi kalau orang di kota, program kegiatan provinsi hebat, semua orang tahu. Ya, silakan bantah saya kalau tidak setuju. Gitu. Inside Lombok yang tadi kita diskusikan di. Ini kan adanya di sini gitu loh. Mana lagi orang-orang pelaku-pelaku medsos atau pelaku-pelaku media online yang
keren-keren. Pasti semuanya bermukim di Mataram kan. Jadi ayo dong gitu. Kita berkolaborasi sering-sering gitu Pak Dew. Ya. Manfaatkan momen ini. Ya, mudah-mudahan dengan pertemuan yang pertama kali ini, ya meskipun secara apa ya, secara informal kita sering ketemu, tapi di acara formal ini saya ulangi lagi, tolong pakai kami orang kota gitu. Apalagi Pak Dew, Pak Karim sini kan orang kota juga gitu loh. Sekarang pertanyaan, kalau kota Mataram hebat, masa warga masyarakatnya nggak bangga gitu. Gitu. Sederhana saja kita berpikir ya. Jadi kami punya KIM yang sekarang ini baru 10 kelompok. Nanti ke depan ya mudah-mudahan dengan dukungan anggaran kita bisa bentuk lagi di beberapa kelurahan ya. Yang sekarang ini baru 6 kecamatan dan 4 kelurahan kalau nggak salah ya. Dan kedepannya kita akan tambah lagi, termasuk juga honornya gitu. Ini saya terus terang punya beban psikologis yang cukup berat. Setiap ketemu teman-teman KIM, yang saya ingat adalah janji saya pada saat saya pertama kali ketemu teman-teman KIM. Meskipun dengan kondisi yang tidak terlalu ideal, tapi saya akan prioritaskan di mana teman-teman KIM ini bisa meningkat honornya. Yang tadinya hanya cukup beli pulsa dan seminggu habis, ya mudah-mudahan bisa lebih lagi ya. Bapak Ibu yang saya hormati, tema yang diusung pada kegiatan pada siang hari ini menurut saya ini sangat kekinian ya. Bagaimana kita mengembangkan sumber daya manusia KIM dalam rangka menciptakan peluang ekonomi produktif dengan tajuk pasar kampung online ya. Sekarang ini Bapak Ibu, barangkali kita semua sudah tahu, pasar Bertais itu sepi sekarang. Betul, saya nggak bohong. Tetangga saya di Tembele itu banyak pelaku-pelaku pasar di sana yang jual-jual fashion, jual-jual baju di pasar Bertais. Dulu waktu belum zaman online, semua ke sana. Orang Lombok Timur, orang Bima, orang Sumbawa, pada semua ke sana. Sekarang sepi, omsetnya jauh menurun. Ya, jauh menurun. Karena apa? Karena kalah oleh online. Iya, kalah oleh online. Belum lagi di produk yang lain, produk kerajinan yang disayang-sayang. Kalau dia tidak memanfaatkan online, tidak memanfaatkan teknologi informasi, teman-teman di Rukang Jangkuk itu udah lama gulung tikar. Betul nggak? Ini saya langsung berbicara sama mereka, pelaku-pelaku bisnis yang ada di Rukang Jangkuk. Belum lagi yang di Sekarbilin, yang di Pabutan, rata-rata semua begitu. Kalau dia tidak menggunakan teknologi informasi, medsos atau apapun bentuknya, habis dia. Jadi kalau Bapak Ibu nggak siap dengan adanya kemajuan medsos, kemajuan teknologi informasi ini, selesai kita. Silakan Bapak Ibu pindah ke Gunung Rinjani, kemudian buat beruga di sana dan bertapa. Iya benar. Iya. Ini saya ingatkan kepada teman-teman KIM. Teman-teman KIM ini memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif. Manfaatkan jejaring yang Bapak Ibu punya, rekan-rekan KIM punya. Ini kan KIM ini ada di semua kota kabupaten. Manfaatkan gitu. Jangan hanya asik, ya oke lah, untuk fun, untuk menikmati, mengisi luang, oke, nggak ada masalah. Tapi ya semakin kesini diberikan ini yang lebih gitu, diberikan muatan yang lebih produktif, yang lebih menghasilkan, yang lebih ya bisa memberikan nilai tambah, intinya itu, apapun itu. Sekali lagi saya harus sampaikan bahwa teman-teman KIM ini memiliki keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif. Dengan jejaring yang ada di semua kota kabupaten, kalau ini bisa dikelola, kalau ini bisa dioptimalkan, saya pikir
menambah produktivitas. Ya. Jadi tidak hanya ngarepin honor yang tiap bulan dari kami itu yang kecil itu. Malu saya nyebutkan di ruangan ini. Tapi setidaknya ada ya, dan mudah-mudahan Mbak Ani, sebab perencanaan saya itu tiap saat saya selalu ingatkan, jangan sampai anggaran KIM dicoret, jangan sampai anggaran KIM tidak naik. Meskipun kemarin dicoret ya, nanti kita cari jalur belakang, bisa ditambah lagi. Ya, mudah-mudahan. Saya selalu bilang sama teman-teman KIM ini bahwa KIM ini memiliki bargaining yang luar biasa. Ya. Kalau saya ibaratkan, teman-teman KIM ini adalah manajer marketing kami. Ya, manajer marketing, manajer pengelola informasi yang sangat handal sebetulnya. Karena Bapak Ibu ini setiap saat bisa memproduksi tulisan, memproduksi berita, dan itu kalau sudah bisa menjangkau di semua lini, maka para pemegang saham kita, ya, pemegang saham kita ini kan kepala daerah, anggota DPRD, pasti akan tertarik dan pasti akan memberikan sahamnya, menambah modalnya gitu. Sederhana kan itu hitungannya. Era sekarang itu era informasi Bapak Ibu. Ya, era sekarang itu era informasi. Siapa yang peroleh informasi yang pertama, dialah yang akan memiliki peluang untuk berhasil. Ke depan, informasi konvensional akan semakin ditinggalkan. Orang akan beralih ke informasi digital. Semua selesai di HP. Dari nonton TV, dari dengar berita, dari apa lagi, semua di sini. Dari ngirim buat laporan, bikin vlog apalagi, semua selesai di yang namanya HP. Sebuah alat yang ada di genggaman kita. Jadi TV, tape recorder, apalagi radio, komputer yang desktop itu udah nggak ada lagi. Sekarang mungkin masih kelihatan keren memakai laptop, nanti itu udah nggak lagi, semua di sini, ya Mam ya, iya kan? Semua selesai di perangkat yang namanya HP. Nanti ke depan katanya ada teknologi virtual katanya, bisa menampilkan sosok. Wah, kalau itu terjadi luar biasa. Jadi ya mau tidak mau kita harus mempersiapkan diri. Ya, dengan mempersiapkan diri dengan semua perubahan yang memang itu sebuah keniscayaan. Ya, siapa yang nyangka waktu awal-awal HP ini kan saya ingat tahun 92, waktu saya masih kuliah itu baru ini HP ini, saya pertama kali lihat HP itu tahun 92 waktu saya di Jakarta. Waktu itu di daerah mungkin belum, ya masih gede ya. Nah, sekarang sudah seperti ini model ya. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, yang ringan-ringan aja, nggak usah terlalu berteori ya. Saya tahu saya berhadapan dengan orang-orang yang cerdas, orang-orang yang punya idealisme. Jadi saya tidak ingin menggurui, saya ingin berdialog, ingin berdiskusi, ingin banyak menyerap dari teman-teman. Kira-kira apa yang kita bisa lakukan, apa yang bisa kita kerjasamakan, apa yang kita bisa kolaborasikan sehingga KIM Kota Mataram khususnya ke depannya bisa lebih baik lagi, bisa memberi warna yang lebih indah ya. Yang selama ini barangkali sudah bagus, kita akan lebih baguskan. Tentunya dukungan dari teman-teman provinsi saya sangat mengharapkan. Ya, aplaus untuk teman-teman provinsi, luar biasa. Ya, saya tunggu program dan kegiatan selanjutnya dan kami siap. Ya, kami siap. Kami tidak akan menjadi bagian yang mempersulit. Betul. Saya dan jajaran kami, KIM, akan menjadi supporting bagi keberhasilan teman-teman provinsi juga. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Saya lagi barangkali dalam penyampaian ini ada hal yang kurang pas, saya mohon maaf, dan semoga kegiatan pada siang menjelang sore ini dapat bermanfaat bagi kita semua.
dan Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kita kesehatan, keselamatan, dan kebersamaan yang indah seperti ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, Pak Kadis, saya yakin kalau melihat reaktif teman-teman Kim sebentar lagi di beberapa media sosial di wallnya pasti sudah tertulis apa yang menjadi materi sambutan Pak Kadis barusan. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan bersama mendengarkan. Nah, ini yang menjadi paling inti untuk materi dari pelatihan atau kegiatan ini. Ada dua narasumber kita yang hebat-hebat tentunya, tentu terkait dengan materi, apalagi pasar online. Beliau adalah salah satu pelaku, ya, boleh dikatakan praktisinya. Nah, ini kita tahu seperti apa. Mungkin untuk membawa manfaat yang lebih banyak, tentu nanti kita akan lebih banyak berdiskusi, ya Pak. Salah satu yang kami sebutkan Pak bermain pendeker masih kecil. Ya. Baik, kita langsung aja persiapkan beliau. Mungkin waktunya tidak begitu banyak presentasinya Pak Ustadz. Kita diskusi lebih banyak, 15 menit cukup mungkin untuk pemaparan materi. Nanti diskusi akan kita beri lebih banyak tanya jawab untuk rekan-rekan Kim, untuk lebih mendetail, ya, skeptis untuk bertanya apa yang menjadi mungkin keberhasilan beliau. Sekali lagi untuk tema pertama, pelaku pasar online, Bapak Jumaili SPD akan memberikan materi dan juga nanti akan disinggung oleh Bapak Haji Tarmizi Eskom MA. Kami silakan mengawali Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam-jam segini, jam-jam ngantuk ini. Syukur ada kopinya ya. Yang saya hormati Pak Kadis, teman-teman dari Diskom Info, Diskom Infotik NTB, rekan-rekan Kim di Kota Mataram yang saya banggakan. Alhamdulillah, syukurillah kita bisa bersilaturahim. Perkenalkan, saya juga anggota Kim di Lombok Tengah. Nama saya Ahmad Jumaili. Kalau biasanya di online saya disapa Jelly Maestro. Rekan-rekan, saya sebenarnya sudah menyiapkan slide presentasi sebenarnya, cuman wadah ya. Sambilannya. Saya di Lombok Tengah di Kecamatan Janapria, mengelola juga kampung media. Saya koordinator kampung media Atabayun di sana. Kemudian juga sekarang saya menjalani beberapa usaha di samping pekerjaan utama saya sebagai guru. Saya kebetulan guru honorer di salah satu yayasan di Lombok Tengah. Tapi saya juga di samping itu saya seperti katanya Pak Kadis tadi, memanfaatkan keterbukaan informasi dunia internet ini menjadi salah satu cara kita memberdayakan diri di kampung. Karena saat ini dunia kita itu adalah dunia ketika orang saling destruksi, saling hancurkan antara satu dengan yang lain. Dulu mungkin rekan-rekan pernah pada masanya ketika kita kalau mau beli es itu ke pasar kan, pakai es balok-balok gitu, dibawa pakai pakai truk gitu. Kalau kita mau minum es kita harus beli ke pasar. Ketika kulkas itu sudah ada, maka pabrik es balok itu sudah nggak laku lagi. Semua kulkas sudah ada di rumah. Dulu
taksi online, taksi apa namanya, transportasi konvensional bertebaran di mana-mana. Perusahaan taksi, pengusaha-pengusaha beli taksi sebanyak-banyaknya. Sekarang ketika muncul Uber, Gojek dan lain sebagainya, Gokar dan lain sebagainya, mereka nggak laku lagi. Artinya saling disrupsi. Perusahaan-perusahaan yang sudah eksis pun itu terpapas oleh kreativitas teknologi anak-anak muda yang sekarang. Begitu juga kalau Bapak Ibu lihat misalnya seperti katanya Pak Kadis tadi itu, mal-mal sekarang sudah mulai sepi. Kalau dulu kalau kita mau belanja baju itu kita harus kayak keramaian. Sekarang nggak perlu. Kita cukup buka dari HP, pilih-pilih baju mana yang kita suka, udah order online, tinggal nunggu di depan pintu rumah dianterin. Sekarang pesan besok atau lusa sudah sampai rumah. Jadi orang tidak perlu repot lagi. Jadi toko-toko ini sekarang mulai didistrupsi oleh realitas teknologi digital ini. Bisa Pak ya? Sini Pak. Ya. Ntar belum muncul. Coba di tempat sana belum? Oh ya udah. Udah. Bentar. Oke. Sudah. Di dokumen. Kalau bisa di copy aja kan. Di presentasi Pak. Di copy aja foldernya Pak. Ini Pak, dibuka Pak. Yang kampung media. Oke, terima kasih. Ada laptopnya sekarang. Kita sekarang di zaman ini, rekan-rekan, zaman milenial. Kira-kira kalau kita sebut milenial itu apa yang terbayang coba, bapak-bapak? Apa kira-kira yang terbayang? Ketika ada saya sebut itu generasi milenial atau millennial generation, itu apa yang terbayang kira-kira? Pembaharuan. Oke. Apa lagi? Transformasi zaman. Apa lagi? Oke, saya kira semuanya salah. Perkembangan IT yang besar. Oke. Boleh lah. Yang benar itu sekarang itu generasi milenial itu kalau saya juluki itu generasi N. Apa kita kira-kira generasi N? Hah? Generasi now? Bukan. Apa lagi? Generasi new? Bukan. Bukan generasi new. Apa? Generasi apa kira-kira? Generasi Novi. Generasi Nora. Bukan. Generasi nunduk. Coba lihat, perhatikan sekarang itu. Di mall-mall, di jalan, dimanapun orang nunduk semua. Apa yang dipegang? HP. Sekarang orang pegang HP semua. Bahkan kita ketemu saja, ada undangan, kita kopi darat gitu ya, ketemu kayak begini nih, tapi semuanya nunduk, pegang HP semua, nggak ada yang saling bicara. Ini generasi kita sekarang. Bapak Ibu bisa lihat tuh di Oke. Nah, kalau dibagi generasi kita sebetulnya rekan-rekan itu ada 5 sebenarnya generasi kita sejak tahun 45 sejak kita merdeka itu. Ada generasi yang pertama itu yang sering disebut dengan baby boomer. Generasi orang tua kita lah. Kemudian ada generasi 65 76 itu generasi X. Nah, muncul kemudian tahun 77 sampai lahir tahun 95 itu
itu yang disebut dengan generasi milenial. Nah, saya kira di sini banyak generasi milenial ya. Nah, yang lahir tahun 96 ke atas itu yang disebut generasi Z. Nah, tipikalnya ini beda-beda. Kalau generasi milenial itu kalau buka internet itu biasanya dia lebih suka hiburan, yang menghibur-hibur, yang lucu-lucu, gambar-gambar yang ya meme-meme yang lucu-lucu lah. Kemudian kalau yang generasi Z ini dia lebih banyak justru mencari game, main game. Nah, generasi Alpha ini yang lahir yang sangat ketergantungan. Tetapi generasi yang itu sudah sangat ketergantungan. Bahkan itu sudah menjadi penyakit mental. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau dia misalnya dari Lombok Tengah itu ke sini, terus dia lupa misalnya bawa tasnya. Di situ ada dompet, ada HP, yang bikin mereka balik itu pulang lagi ke Lombok Tengah itu apa kira-kira? HP ya, bukan dompet, tapi HP-nya yang ketinggalan. Ibu bapak juga yang milenial juga begitu. Paling ibu-ibu takut kalau HP-nya nanti dibuka sama ketahuan gebetannya gitu. Kalau yang cowok juga begitu. Oke. Oh, kok balik lagi? Ya, jadi ini gambarannya rekan-rekan. Jadi generasi kondisi kita sekarang di dunia itu, populasi dunia itu ada 7,6 miliar manusia. Yang mengakses internet itu ada 4,3 miliar. Yang tersambung dengan HP, yang punya HP itu ada 5,1 miliar. Kemudian yang pakai sosial media di HP, itu sampai 3,2 miliar. Nah, kita coba lihat di Indonesia. Di Indonesia itu berapa? Penduduk Indonesia itu ada 268 juta penduduk Indonesia. Yang menggunakan HP itu hampir 2 kali lipatnya. Karena kenapa dia bisa sampai 355 juta orang menggunakan HP? Ada HP di Indonesia. Karena biasanya satu orang itu di kita itu kan biasanya kayak Pak Kadi saja 2 HP-nya kan. Jadi satu orang itu pegang 2 HP. Jadi itu yang membuat jumlah penduduk, jumlah HP itu lebih banyak daripada jumlah penduduk di Indonesia itu. Kemudian yang mengakses internet, yang sudah tersambung ke internet itu ada 150 juta orang. Nah, menariknya di sini nih, yang tersambung ke media sosial menggunakan HP langsung itu jumlahnya itu cukup besar, 130 juta yang langsung tersambung. Artinya dia tidak mengakses sosial media itu melalui laptop, tetapi menggunakan ini. Artinya dia sudah install HP-nya itu dengan Facebook atau Instagram dan lain-lain. Oke, lanjut aja nih. Perkembangan internet Indonesia. Dengan melihat data-data yang tadi, saya berkesimpulan rekan-rekan bahwa online itu bukan lagi tren sekarang. Jadi kalau hari ini Kim baru kali ini mengadakan pelatihan pasar online, itu telat. Ya. Udah 2 kali ya? Ya. Ya. Tapi ini masa depan ini, online ini masa depan. Jadi sekarang itu virtualisasi. Jadi kalau Bapak Ibu besok kalau saya belum pernah ke Thailand atau ke Vietnam atau ke bukan Vietnam, Singapura misalnya. Kalau di Singapura itu katanya kalau kita mau belanja baju itu nggak perlu ruang ganti lagi. Mau cocok-cocokin di situ nggak perlu. Jadi tinggal kita foto diri kepalanya, tinggal baju yang mau kita pilih yang mana tinggal kita sesuaikan aja. Mau gaya kayak gimana itu tinggal. Jadi nggak perlu kita buka baju susah-susah kayak kita masuk di Ramayana sekarang, nggak perlu. Sekarang di Jakarta itu udah begitu. Jadi zaman digital ini
begitu drastis. Kemudian ini orang mengakses internet itu biasanya per satu hari itu 8 jam 36 menit. Chatting di sosial media 3 jam 26 menit. Orang nonton streaming itu 2 jam, rata-rata 2 jam 52 menit per hari. Kemudian data yang lain ini, ada 79% masyarakat Indonesia itu yang tersambung ke internet dari 130 juta itu tadi, itu mengakses internet itu membuka internet atau menggunakan internet itu setiap hari. Setiap hari dia buka internet, wajib itu. Itu ada 79% manusia Indonesia yang menggunakan itu. Orang lebih banyak menghabiskan waktunya di depan internet daripada di depan TV. Kadang-kadang kita sambil nonton TV saja kita buka internet, nggak kita lihat TV-nya. Justru yang kita buka itu adalah HP kita. Itu realitanya sekarang, rekan-rekan. Kemudian ini ada fakta yang terbaru ini 2009, Januari 2009. Ini saya ambil dari Wia Sosial ini, penelitian dari Wia Sosial. Jadi yang masih menempati ranking website top populer sedunia itu ada Google, kemudian Google Co.id, Facebook, termasuk juga di Indonesia. Di Indonesia ini rankingnya seperti ini. Baru YouTube, kemudian Tribun News, Detik.com, Tokopedia, dan seterusnya. Begitu juga top Alexa-nya. Alexa ini tingkat popularitas website. Sama, Google itu masih menempati posisi yang pertama. Apa yang mau saya bilang di sini, rekan-rekan? Promosi search engine optimizing itu masih. Jadi kalau ada banyak orang yang mengatakan, wah sosial media itu nomor 1 sekarang, belum. Saya masih berkeyakinan bahwa yang paling efektif untuk mempromosikan apapun kalau kita mau jualan online itu adalah Google. Nanti kita akan bahas faktanya. Lanjut, ini banyak sekali ya kalau kita. Nah, ini Dipercepat Pak Jumadi 5 menit. tapi sosial media platform yang paling populer khususnya di Indonesia itu Facebook memang. Untuk sosial media Facebook, kemudian WhatsApp dan YouTube. Kenapa YouTube? Kemarin-kemarin itu YouTube itu masih menempati ranking yang pertama. Kenapa sekarang YouTube? Ternyata sekarang trennya orang bikin video. Jadi kalau ibu-ibu itu masih belum sadar kamera, suka ngevlog itu, berarti belum bisa mengikuti generasi milenial yang sekarang. Karena mereka itu sudah jualannya itu pakai ngevlog. Jadi kalau mereka beli HP, misalnya ada HP terbaru, mereka booking. Ada yang disebut dengan unboxing. Jadi ketika mereka beli, mereka buka, mereka videokan, kemudian mereka review. Kalau kita yang milenial biasanya kita beli HP memang berdasarkan kebutuhan. Kalau mereka enggak, hanya untuk direview. Setelah direview, dibikin videonya, dijual lagi. Itu fenomenanya anak-anak milenial sekarang. Makanya Bapak Ibu bisa lihat di YouTube itu orang-orang yang nge-review bermacam-macam produk itu banyak sekali. Dan itu mereka mendapatkan duit dari situ. Makanya ada yang namanya YouTuber itu Atta Halilintar itu sampai menjadi vlogger terkaya di Indonesia saat ini. Setelah itu Ria Ricis. Oke, saya persingkat saja ya. Nah, ini kesimpulan saya ketika melihat data-data tadi itu. Yang pertama, Facebook itu masih menjadi alat paling canggih kalau untuk mempromosi di sosial media. Tapi kalau untuk mempromosikan produk secara keseluruhan di internet itu Google itu masih di peringkat pertama. Karena kenapa Facebook? Karena target pasar jelas, usia produktif 18 sampai 34 tahun. Oke. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Bapak Ibu sekalian,
Kalau Bapak Ibu tidak memanfaatkan momen ini untuk segera, maka aset-aset digital kita itu akan habis. Apa yang saya sebut dengan aset digital? Pertama itu domain name. Misalnya kayak ini, misalnya sasakresto.com, itu namanya domain. Domain itu kayak alamat, kemudian ada yang disebut dengan hosting, ada rumahnya, ada domainnya. Jadi itu menjadi aset digital. Domain itu sekarang sudah sangat sulit, kayak kita mau beli tanah, mahal harganya. Coba saja ibu beli misalnya domain lombok.com, nggak mungkin ada. lombokisland.com nggak mungkin ada. pasarlombok.com nggak mungkin ada. Lombok apa lagi? Mau pakai nama Lombok, rinjani.com itu nggak mungkin bisa. Wakau Adventure contohnya. Ya? Pagi ini saya buat Wakau Adventure Lombok. Wakau Adventure Lombok. Pagi ini saya sudah buat. Sudah bisa kan? Nah, alhamdulillah bisa. Berarti itu tinggal diambil itu, Pak. Saya ada banyak teman itu yang menjual domain cukup mahal. Salah satunya ada kawan saya dulu yang punya yang punya bola.net. Pernah mungkin Bapak Ibu buka bola.net. Bola.net itu kawan di Makassar. Kawan-kawan sesama blogger dulu. Saya ngeblog sejak tahun 2007. Itu saya kenal sama teman-teman itu. Kemudian dia beli bola.net. Dia hanya beli domain saat itu 75.000. Tetapi dibeli sama Detik tahun 3 tahun yang lalu. Itu kalau tidak salah 300 atau 400 juta dibeli domain itu. Sama juga dengan domain-domain yang ada saat ini. Kayak Pemkap KLU itu beli domain juga itu. Beli domain dengan harga yang mahal. Kenapa? Karena sudah diambil sama orang. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu punya usaha, itu harus segera dibuatkan domain. Karena itu murah, harga domain murah. Tapi nanti kalau web yang berisi dengan story, kemudian fanpage, Facebook, itu juga harus kita peka sekarang. Kalau memang kita punya produk atau desa kita, itu penting kita buatkan fanpage. Penting kita tandai lokasi di Google Map sebelum ditandai sama orang. Karena ke depan Google Map itu akan memberikan layanan untuk promosi lokal. Jadi sekarang itu sudah berkembang ya, Bapak Ibu. Jadi kita kalau mau keliling-keliling kan kita install Gojek, Gokar. Itu ada sekarang Gojek Ads. Jadi Gojek itu bisa kita pasang iklan di situ. Jadi kalau areanya misalnya area Mataram, Bapak Ibu produknya di area Mataram, itu bisa kita iklan lewat Gojek itu. Jadi setiap orang yang buka Gojek itu, aplikasi Gojek itu, iklan kita keluar di situ, berbasis lokal. Itu sekarang yang terjadi. Ya, waktu cukup seperti ini ya. Saya kira nanti kita diskusi sesi diskusi kita pertajam. Sebenarnya masih cukup banyak materi ini. Memang nggak cukup, Pak, kalau kita mau diskusi tentang online ini. Iya, baik, terima kasih Bapak Jelly Maestro, luar biasa. Sekali lagi pemaparannya yang juga sangat menarik. Mudah-mudahan juga nanti materi bisa diambil juga ya untuk kawan-kawan Kim. Ini menarik sekali dan juga termasuk saya berbisik dengan Pak Kadis, wah, luar biasa ini, keren. Tentu akan sudah terlihat minat dari teman-teman Kim Mataram untuk materi yang sudah disampaikan. Tentu beberapa daftar pertanyaan pun juga sudah disiapkan nanti. Fatur ingatkan sekali lagi Bapak Ibu, waktu asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya kurang lebih 3 menit lagi tersisa. Untuk itu kita break sejenak dulu. Setelah azan asar baru kita akan kembali ke pemateri kedua, Bapak Haji Tarmizi nanti akan memberikan materi seperti apa NTB Care ya, untuk kita sama-sama pahami. Sekali lagi kami ingatkan, waktu asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya akan jatuh pada pukul 15:37 menit, kurang lebih 3 menit lagi ya. Boleh yang belum ngopi dulu sambil kita menanti break selama azan asar nanti berkumandang.
Dan saya ingin kita semuanya tetap untuk fokus mengikuti rangkaian kegiatan ini. Setelah pemateri kedua, kemudian kita diskusi, kemudian nanti ada penyelesaian administrasi, dan diakhiri dengan buka puasa, santap sore, nah, seperti itu. Baik, terima kasih. Kita break sebentar untuk menanti kumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya. Kami silakan teman-teman yang belum menikmati kopi dan hidangan yang tersedia, silakan bisa diambil di tempat yang sudah disiapkan.